Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semaja Podcast. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Agustin. Saya sebagai podcaster di podcast kali ini. Nah, seperti biasanya, podcast Semaja ini selalu mengundang tamu yang spesial loh. Dan tamu kali ini adalah Ibu Enda Aprilia SPD sebagai pembina Rohis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Ayu sendiri gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Masih puasa? Sih. Jadi gimana puasanya lancar? Alhamdulillah puasa lancar walaupun kemarin-kemarin udah bolong-bolong ya. Kalau perempuan kan gitu ya, ada tamu bulanan yang datang. Iya. Sebenarnya Ayu di sini tuh mau sedikit curhat Bu. Kenapa? Jadi kan akhir-akhir ini selama bulan Ramadan Ayu tuh makin kesini makin kayak malas-malasan untuk menjalankan tadarus gitu loh. Oke. Sebenarnya kan tadarus ini tuh harusnya jadi momen yang membahagiakan. Karena semua pahala dilipat gandakan kan. Ya betul. Iya, nah tapi Ayu ngeliat ibu tuh makin kesini kayak makin fresh gitu. Oke. Itu boleh dikasih tips gak Bu? Gimana sih caranya? Tipsnya itu sih tergantung pada diri kita masing-masing ya. Kalau misalkan ibu sendiri, tips yang ada di ibu itu adalah yang pertama kita niatin dulu. Niatin kita tuh hari ini mau ngapain, kita tuh kalau semisal kamu mau tadarus, tinggal nerusin aja jus berapa yang kita belum, kita tinggal nerusin aja. Kalau yang kedua, perbanyak minum air putih pas lagi sahur ya, ingat pas lagi sahur, jangan sampai pas lagi siang-siang. Kalau misalkan itu pas lagi sahur usahakan kita minum air putih secukupnya, jadi biar nanti kalau siang cairan-cairan yang ada di tubuh kita juga kan cukup gitu. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Jangan sampai lah kurang tidur, karena kebanyakan sekarang itu kalau misalkan bulan puasa itu kebanyakan begadang, apalagi kalau kayak Ayu nih kelas 11 ya, kelas berapa? Kelas 10 itu lagi libur kan, pasti semua tidurnya jam berapa? Kalau Ayu sendiri Ayu sesuai. Kadang apa? suka tidur kayak jam 12 atau jam 1 gitu. Nah itu yang bikin lemes itu karena kita kurang tidur. Jadi kalau misalkan kita bangun jam 1, kita kan bangun lagi nih waktu sahur setengah 4, itu nunggu sampai sholat subuh. Nah biasanya kan gitu ya. Nah itu kalau misalkan Ayu tidur lagi itu malah bikin lemes juga. Intinya ada 3 tips. Yang pertama itu adalah diniatkan diri kita masing-masing. Terus yang kedua adalah minum air putih yang cukup. Dan yang ketiga adalah jangan sampai begadang. Kalau puasa kan kita lemas, terus kayak mager gitu kan, kayak bawaannya pengen tidur aja. Nah, boleh nggak sih Bu? Jadi kita bangun sahur, terus kita sholat, terus kita tidur lagi, kita bangun zuhur, terus dari zuhur kita tidur lagi sampai maghrib. Itu puasa atau apa gitu kalau misalkan kayak gitu? Kalau yang namanya puasa tidur dong. Kalau kayak gitu mah ya, kalau misalkan ini mah tidur nggak apa-apa, cuman tahu waktu gitu. Misalkan habis subuh nggak apa-apa, kalau emang nggak ada kegiatan apapun nggak apa-apa tidur, cuman diwaktuin juga. Jangan sampai kita tidur habis subuh bangun zuhur cuma sholat, terus kita tidur lagi sampai asar. Gimana kalau misalkan habis asar tidur lagi sampai bablas sampai isya, coba itu lebih parah lagi kan. Harusnya kita bisa atur waktu gimana caranya puasa kita tetap berjalan dengan baik, istirahat yang cukup pun kita dapetin gitu. Jangan sampai kesempatan di bulan puasa ini kita lewatin gitu aja. Karena kan tadi udah yang Ayu bilang, kalau di bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana pahala kita selalu dilipat gandakan. Jadi usahakan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Tuh. Terus kan Ayu kan kalau misalkan kayak bosen gitu kan, Ayu suka nonton drama Korea. Nah, tapi itu lebih sukanya tuh kayak drama Korea misteri gitu. Nah, jadi kayak di dalamnya itu ada kayak filmnya tuh sad mulu Bu. Yang sedih-sedih Iya, gitu. terus kalau misalkan kayak Ayu lagi siang-siang nonton itu, terus Ayu kayak kebawa nangis gitu kan. Itu gimana Bu? Kalau nangis sih sebenarnya itu tidak membatalkan puasa. Kecuali Ayu nangis sambil minum, sambil makan, itu baru membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan seling-selingan ya, jadi nonton drakor itu buat dijadikan selingan aja, jangan kayak diwajibkan ya. Kalau misalkan harusnya kan kalau lagi belum puasa, kalau emang lagi bosen ya
udah tadarus atau kita berbuat baik yang lainnya, membantu orang tua di rumah atau bersih-bersih kan juga bisa. Selain kalau emang waktunya pengen nonton drakor yang sedih-sedih itu ya nggak apa-apa, karena kan kalau nangis juga tidak membatalkan puasa, kecuali Ayu sendiri minum sambil nonton sambil nangis itu baru membatalkan puasa. Gitu. Oh ya Ibu, kan kemarin keluarga Semaja sudah mengikuti program pesantren kilat Ya, dan mengundang beberapa tokoh agama juga kan. ya betul. Nah, boleh diceritakan nggak sih Bu, gimana murid-murid saat menjalankan program itu? Kegiatannya. Iya. Oke, jadi kemarin kita alhamdulillah pada 27 Maret sampai 31 Maret kita sudah menjalankan pesantren Ramadan. Yang mana kegiatan pertama itu kita check-in jam 7 sampai jam 7.30 itu di lapangan. Iya. Itu udah mulai tausiah. Setelah tausiah yang dibawakan itu juga kita sengaja mengundang dari tokoh-tokoh agama dari lingkungan kita sendiri ya. Untuk yang hari pertama itu hari Senin, kita tausiah itu dari Ketua MUI di Maja, yaitu Abah Acung, kalau saya panggilnya Abah Acung ya. Itu setelah tausiah kita lanjut ke sholat duha, kan ada dikasih waktu tuh di jedanya 30 menit untuk sholat duha. Setelah sholat duha kita lanjut tadarus, di situ dipimpin oleh fasilitator yang sudah kami siapkan, yang sudah dijadwalkan sama kurikulum, atau bisa juga diganti oleh wali kelas. Nah setelah tadarus kita juga menyiapkan ada materi-materi, ada game, jadi setiap harinya itu pasti berubah-ubah. Jadi biar siswa ini tidak merasa bosan dengan kegiatan pesantren Ramadan yang kita buat. Kan Ibu yang ada ini, Ibu. Boleh tahu nggak sih Bu, Ibu kesulitan untuk kayak mengatur anak-anak buat menjalankan program itu? Oke, untuk kesulitannya sih hanya kecil ya, karena untuk mengumpulkan siswa-siswanya aja di lapangan itu yang paling sulit, karena walaupun sudah terjadwalkan jam 7:30 itu kita harus kumpul di lapangan, tapi nyatanya kalau di lapangan itu malah anak-anak harus kita gerbek ke kelasnya masing-masing. Kayak Pak Muhi, Bu Ade, semua itu harus ikut andil mencari anak-anaknya ke kelas-kelas masing-masing untuk datang ke lapangan itu sendiri, itu saja sih. Oh ya, sebelumnya juga saya mau ngucapin terima kasih kepada Bu Ade, Pak Muhi yang ikut andil, Dewan Guru yang sudah bersedia menjadi fasilitator dalam kegiatan pesantren Ramadan, terus anak-anak rohis juga yang sudah membantu setiap harinya, dan kita juga kan kemarin ada pembagian hadiah juga ya di pas kegiatan pesantren Ramadan, yang mana hadiah itu kita berikan kepada siswa kelas yang persentasi kehadirannya itu mencapai 90%. Selamat pada 10.3, 11 MIPA 1 dan kelas 10.1 itu yang menjadi peserta terbaik di dalam kegiatan pesantren Ramadan tahun ini. Dan untuk piala bergilir yang sudah kita buat itu dengan jumlah hatam paling banyak dimenangkan oleh kelas 11 MIPA 1 yang mana sudah dipandu oleh wali kelasnya itu sendiri, yaitu adalah Pak Adnani. Itu aja sih. Program kemarin kan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai agamis murid-murid SMA Negeri 1 Maja nih Bu. Apalagi dengan menerapkan perlombaan yang membuat murid-murid tuh kayak semakin berlomba-lomba untuk meraih keberkahan seperti yang Ibu bilang. Semoga bisa terlaksana lebih baik di tahun depan. Amin. Oke teman-teman, gak kerasa ya, sudah cukup lama kita ngobrol bareng mengenai Ramadan bersama Ibu Enda Aprilia sebagai pembina rohis di SMA Negeri 1 Maja. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu luang untuk berbincang-bincang mengenai bulan Ramadan di podcast kali ini. Sama-sama. Semoga berkah ya. Amin. Sukses terus ya Ibu dalam menjalankan tugas dan semoga sehat selalu. Amin. Kamu juga ya, semoga sehat selalu dan terima kasih. tahun depan bisa ikutlah, jangan ada yang izin-izin, kalau bisa siswa-siswanya masuk semua, jangan sampai dijadiin alasan sakit segala macamnya, padahal cuma nahan ngantuk ya sebenarnya itu. Maaf Ibu kalau misalnya Ayu ada salah kata atau ada yang tidak enak di hati. Ya sama, saya juga ya, takutnya ada kata-kata yang kurang baik di podcast kali ini, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, gitu. Buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.